Anime ini bercerita tentang seorang pria yang bereinkarnasi ke dunia lain. Di tengah acara pesta keluarga bangsawan, dia terbangun dalam tubuh seorang anak bernama Liam yang merupakan putra kelima dari keluarga bangsawan Hamilton. Setelah semalam berpesta, keesokan paginya Liam mulai menjalani kehidupan sebagai bangsawan muda. Dia berkeliling di sekitar mansion dan belajar ilmu sihir bersama kakaknya. Setelah mempelajari dasar-dasarnya, Liam berhasil mengeluarkan sihir api. Untuk mengasah bakatnya, dia pun meminta izin untuk membaca lebih banyak buku tentang sihir lagi. 1 bulan kemudian, Liam mulai terbiasa menggunakan sihir. Hal ini membuat kakaknya terkejut karena biasanya seseorang membutuhkan waktu 1 tahun untuk bisa menguasainya. Setelah mempelajari semua mantra dasar sihir api, ayah Liam mulai menyadari potensi besar yang dimilikinya. Karena itu, dia pun menemui Liam dan memintanya menunjukkan kemampuannya. Melihat kemampuan Liam, ayahnya menunjukkan ekspresi bahagia dan segera memberinya dukungan, termasuk buku sihir yang dia inginkan. Suatu hari, saat Liam berlatih di luar rumah, dia bertemu dengan pria misterius. Pria itu awalnya mengira Liam akan menangkapnya, namun ternyata Liam mengabaikannya karena ingin fokus pada latihannya. Melihat bakat Liam yang luar biasa, pria tersebut jadi tertarik padanya. Dia juga menyukai sifat Liam yang tidak sombong seperti kebanyakan bangsawan. Pria itu kemudian menawarkan Liam untuk diajarkan sihir. Dengan antusias, Liam menerima tawaran itu. Lalu, dia diberi sebuah cincin yang berisi banyak mantra sihir. Saat mengenakan cincin tersebut, lebih dari 300 mantra mengalir ke dalam pikirannya. Tanpa ragu, Liam merapalkan salah satu mantra untuk mengeluarkan tembakan angin yang sangat kuat. Namun, setelah menggunakannya, pria asing tersebut tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Pada saat yang sama, seorang pelayan datang untuk memperingatkan Liam bahwa ada orang mencurigakan yang masuk ke wilayah ini. Selain memberi peringatan, dia juga ingin menyerahkan buku sihir yang telah dititipkan untuk Liam. Setelah pelayan itu kembali ke rumah, pria asing tadi tiba-tiba muncul kembali di hadapan Liam. Ternyata dia tidak pergi kemana-mana, dia hanya membuat dirinya terlihat dengan menggunakan sihir. Sayangnya, pria itu tidak bisa tinggal lebih lama. Sebelum pergi, dia ingin mengajarkan satu hal terakhir, yaitu mantra untuk memanggil salamander. Liam diminta merapalkan mantra itu sambil mengenakan cincin, dan hasilnya, roh tersebut langsung muncul, lalu energinya terserap ke dalam cincin. Selain itu, dia juga diajari cara menyerap mantra lain ke dalam cincin tersebut, sehingga tidak perlu lagi menggunakan buku sihir untuk mengeluarkan sihir. Setelah itu, pria asing tersebut pergi dan berpesan agar Liam tidak memberitahu siapapun tentang dirinya. Meskipun tidak mengetahui nama pria itu, Liam sudah menganggapnya sebagai guru. Sebulan setelah kepergian gurunya, Liam terus berlatih secara mandiri hingga akhirnya mampu menciptakan sihir sendiri. Saat latihan, Bruno menyarankan agar Liam mulai memikirkan cara untuk mendapatkan kebebasan. Menurutnya, keluarga Hamilton sedang berada di ambang kehancuran karena kesalahan besar yang dilakukan oleh ayah mereka. Agar tidak bergantung pada keluarganya, Liam pun mulai memikirkan ide untuk mendapatkan uang, yaitu dengan menjual makanan unik ke wilayah lain. Melihat Liam yang semakin giat berlatih, kakak pertamanya mengira bahwa Liam berencana menggantikannya sebagai ahli waris keluarga. Namun, Liam menegaskan bahwa tujuannya bukan itu, dia hanya ingin mencari pekerjaan yang memungkinkan dirinya untuk hidup mandiri. Mendengar hal tersebut, Albert Fitt segera memperkenalkannya kepada gil pemburu. Setibanya di gil, Liam diremehkan oleh para pemburu. Mereka menolaknya karena menganggap tempat itu bukan untuk anak-anak. Namun, ketika Liam diminta menunjukkan kekuatan sihirnya, semua orang terkejut karena kemampuannya sudah setara dengan sihir tingkat tinggi. Berkat kekuatan tersebut, Liam pun langsung diberi lisensi pemburu berperingkat B. Saat hendak memulai pemburuan, seorang gadis bernama Asuna mengajaknya berburu bersama. Meskipun ajakannya terkesan memaksa, Liam menerimanya karena Asuna adalah tipe orang ceria yang dia suka. Ketika sampai di lokasi pemburuan, mereka langsung dikepung oleh binatang buas. Untuk mengatasi situasi tersebut, Liam menahan binatang tersebut dengan kekuatan sihir dan meminta Asuna untuk menangani sisanya. Setelah mengetahui kemampuan Liam, Master Guild pemburu segera meminta bantuannya untuk menyelesaikan sebuah misi penting, yaitu membasmi ulat raksasa yang menghalangi jalan yang akan dilewati oleh seorang tokoh penting. Namun, monster tersebut ternyata jauh lebih kuat dari perkiraan. Semua mantra Liam tidak mempan dan Asuna pun kesulitan melawannya. Setelah percobaan pertama gagal, Liam mendapatkan ide untuk menyerangnya menggunakan batu besar. Pada akhirnya, usaha itu berhasil dan ulat raksasa berhasil dibasmi.
dibasmi. Misi pun dinyatakan sudah selesai, dan sebagai imbalan, Master Gil memberi mereka hadiah 5 kali lipat dari yang seharusnya. Tak lama setelah itu, orang penting yang dimaksud tiba di area kota. Namanya adalah James Stanley. Selain berstatus tinggi, ternyata James juga dekat dengan Raymond, pria misterius yang dulu melatih Liam. Karena Liam memiliki cincin milik Raymond, James awalnya mengira Liam mencurinya. Namun, setelah mendengar penjelasan Liam bahwa cincin itu adalah pemberian gurunya, James langsung tertawa dan mempercayai perkataannya. Untuk menguji kekuatan Liam, James memintanya menunjukkan mantra terbaiknya. Liam menyanggupi permintaannya. Dia melepaskan serangan sihir kuat yang bahkan mampu menghancurkan sihir perlindungan. Terkesan dengan kemampuan Liam, James memberinya gelar kesatria untuk membantu mewujudkan tujuannya di masa depan. Setelah itu, James menceritakan bahwa Raymond memang suka melakukan sedikit keisengan. Dia pun bertanya pada Liam apakah merasa dikerjai olehnya. Saat mengingat kembali, Liam teringat surat yang dikirim oleh Raymond. Dalam surat itu disebutkan bahwa terdapat emas di dasar danau sebagai hadiah karena telah menguasai sihir yang diajarkan padanya. Namun, emas tersebut ternyata hanyalah jebakan kecil. Liam harus menaburkan serbuk emas itu di dasar danau untuk membuka jalan menuju ruang bawah tanah. Setelah berhasil memasuki ruang bawah tanah, Liam menemukan hadiah yang sebenarnya, yaitu sebuah buku sihir dengan tingkat maksimum. Dengan buku itu, kini Liam dapat menggunakan mantra untuk membuka portal menuju ruang dimensi lain. Sihir portal tersebut bisa digunakan untuk menyimpan barang maupun berlindung dari serangan musuh. Setelah beberapa hari menjalankan misi bersama Liam, Asuna mulai menyadari bahwa dirinya harus menjadi lebih kuat. Guildmaster pun menyarankannya untuk membuat kontrak dan menjadi familiar milik Liam. Meskipun setelah menjadi familiar dia tidak bisa menentang perintah tuannya, tetapi kekuatan yang diperoleh dari kontrak itu terbilang sangat besar. Setelah merasakan manfaatnya sendiri, Asuna kemudian menyarankan temannya Jody untuk membuat kontrak juga. Hasilnya, Jody memperoleh kemampuan unik untuk memperlambat penuaan dan mempercepat proses penyembuhan. Setelah itu, Liam kembali berbicara dengan James. James ingin memberitahunya bahwa Putri Scarlet sangat tertarik pada familiarnya dan meminta Liam melakukan sebuah demonstrasi. Namun, Liam menolaknya dengan tegas. Dia tidak ingin memberi perintah pada familiarnya karena menganggap mereka sebagai teman bukan bawahan. Biasanya, tidak ada yang berani menolak permintaan Putri Scarlet. Namun, justru karena sikap jujur dan berani Liam, sang putri merasa terhibur dan memutuskan untuk memberinya gelar Baron sebagai hadiah. Mendengar kabar bahwa Liam dipromosikan menjadi Baron, Bruno datang menemuinya untuk mengucapkan selamat padanya. Dia tampak sangat bangga karena adiknya kini memiliki status yang bahkan lebih tinggi dari ayah mereka. Malam harinya, Liam bertemu dengan Alberfit. Berbeda dengan Bruno, Alberfit terlihat kesal dan merasa terhina karena kini dia memiliki status lebih rendah dari adiknya. Saking marahnya, dia sampai melampiaskan amarah kepada seorang pelayan yang tanpa sengaja membicarakan Liam. Keesokan harinya, Liam bertemu dengan Asuna dan Jody. Dia ingin membentuk party bersama mereka untuk menjalankan tugas sebagai pemburu. Dalam tim itu, Jody bertugas sebagai pemanah dan menyerang dari belakang, sementara Asuna maju ke depan dan menebas musuh dengan teknik berpedangnya. Karena penglihatan adalah aspek penting bagi seorang pemanah, Liam merapalkan sebuah sihir untuk meningkatkan akurasi Jody. Asuna juga meminta sihir penambah kekuatan serangan, tetapi Liam tidak merekomendasikannya karena dapat memberi beban berlebih pada tubuhnya. Hari itu berjalan dengan lancar. Namun, ketika mereka kembali ke guild, suasana berubah menjadi panik. Diketahui bahwa putra tertua keluarga Hamilton yaitu Albert Pitt telah membuat masalah besar. Dengan harapan bisa menyaingi pencapaian Liam, Alberfit nekat melepaskan segel naga iblis dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Namun, upaya itu gagal total dan justru membahayakan banyak orang. Liam segera menuju lokasi kejadian dan menemukan pasukan Alberfit dalam kondisi terluka parah. Sebagai adiknya, dia pun merasa bertanggung jawab dan berniat mengambil tindakan. Setelah segelnya dilepas, naga iblis membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Namun, anak-anak naga itu bisa langsung bergerak dan menyerang siapapun di sekitarnya. Liam sendiri belum cukup kuat untuk mengalahkan mereka, tetapi berkat kecerdikannya, dia berhasil menyelesaikan krisis tersebut dengan memindahkan para naga kecil ke dalam portal dimensi. Kini, hanya naga iblis saja yang tersisa. Para penyihir segera mencoba menyegelnya kembali sebelum kekuatannya pulih sepenuhnya. Saat itulah, naga iblis yang bernama Radon tiba-tiba berbicara kepada Liam. Dia merasa tertarik pada sosok Liam dan menawarkan kekuatannya jika Liam bersedia membawanya. Tanpa banyak berpikir, Liam menerima
tawaran tersebut. Seketika, naga itu berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam tubuhnya. Liam pun merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya. Energi yang sangat besar itu memungkinkannya melancarkan banyak sihir dalam sekaligus. Berkat kekuatan ini, dia berhasil mengatasi kekacauan yang ditimbulkan oleh Alberfit. Setelah kejadian itu, Alberfit harus menghadapi hukuman berat, bahkan kemungkinan pencabutan hak warisnya. Keesokan harinya, Liam kembali berlatih di hutan. Secara kebetulan, Putri Scarlet melihatnya dari kejauhan. Karena penasaran dengan bagaimana Liam bisa mengalahkan naga iblis, sang putri segera menghampirinya dan mengobrol banyak dengannya. Setelah mengetahui bahwa seekor naga telah menyatu dengan tubuh Liam, James menjelaskan asal-usul berdirinya bangsa ini. Dahulu terdapat 3 naga yang bertarung satu sama lain. Kemudian, naga yang keluar sebagai pemenang bergabung dengan seorang manusia dan bersama-sama mereka menggunakan sihir suci untuk mendirikan bangsa ini. Karena itu, ketika mendengar bahwa seekor naga telah bersatu dengan Liam, James merasa bahwa Liam telah menghidupkan kembali legenda pendirian bangsa tersebut. Namun, ada beberapa hal yang membuat James khawatir. Mengingat keluarga Hamilton pernah menyegel naga tersebut, dia takut Radon menyimpan dendam dan akan membalas terhadap negeri ini. Akan tetapi, Liam menenangkan James dan meyakinkan bahwa Radon tidak menyimpan kemarahan. Justru, dia tertarik dengan kehidupan manusia yang dijalani oleh Liam. Setelah berbicara dengan James, Liam pergi ke Guild Pemburu. Di sana, Asuna dan Jody memberitahu bahwa para pemburu ingin membentuk party bersama Liam. Selain itu, Liam juga menerima beberapa surat dari kalangan bangsawan, dan surat itu berisi undangan untuk bertemu sebagai calon pasangan. Popularitas yang mendadak ini cukup mengejutkan Liam. Dia bahkan merasa belum pernah sepopuler ini bahkan sebelum dirinya bereinkarnasi ke dunia baru ini. Beberapa saat kemudian, Liam menunjukkan kepada familiarnya bahwa dia telah menguasai sihir untuk membuka portal ke dimensi lain. Berkat meningkatnya energi sihirnya, ruangan di balik portal kini jauh lebih luas, bahkan cukup besar untuk menampung satu rumah. Di dalam ruangan itu, Liam melakukan berbagai eksperimen, seperti menyelimuti seluruh area dengan kegelapan hingga menciptakan pencahayaan alami menggunakan sihir. Keesokan harinya, Radon meminta Liam untuk pergi ke hutan dan masuk ke sebuah tempat rahasia yang dihuni oleh para peri. Awalnya, para peri itu ketakutan saat melihat kehadiran manusia. Namun, begitu Liam menjelaskan bahwa dia diutus oleh Radon untuk melindungi mereka, para peri pun mulai mempercayainya dan juga mendekatinya. Hal pertama yang Liam lakukan saat bertemu para peri adalah membuat kontrak familiar dengan mereka. Dia juga memberi nama kepada para peri tersebut agar resonansi sihir mereka bisa meningkat, menghasilkan kekuatan yang lebih besar dari biasanya. Para peri sangat berterima kasih dan juga menyukai Liam. Mereka bahkan bersedia menerima perintah darinya. Liam kemudian meminta mereka untuk membangun sebuah desa dan menetap di sana. Sementara desa dibangun, Liam diajak berkeliling untuk melihat keunikan tempat tinggal para peri. Sayangnya, rumah yang dibangun para peri tidak terlihat seperti rumah pada umumnya. Pada saat yang sama, terdengar kabar bahwa salah satu peri ditangkap oleh sekelompok bandit. Mengetahui hal itu, Liam tidak tinggal diam. Dia segera bertindak, menyelamatkan sang peri dan memberi pelajaran kepada para bandit. Karena tempat tersebut dirasa tidak aman, Liam memutuskan untuk memindahkan para peri ke dalam ruang dimensi miliknya. Setelah itu, dia membawa mereka ke wilayah keluarganya agar tidak diserang oleh bandit lagi. Para peri kemudian memohon kepada Liam untuk menjadi raja mereka. Meskipun awalnya merasa tidak terbiasa, Liam akhirnya menerima dan bersedia menjadi pemimpin para peri. Ada suatu tempat yang diyakini cocok untuk mendirikan bangsa sendiri, yaitu sebuah wilayah kuno yang dikenal sebagai Tanah Perjanjian, tempat yang dulunya disegel oleh Dewa Naga. Di bawah arahan para ahli, pembangunan desa mulai menunjukkan kemajuan yang pesat. Sementara itu, Liam fokus membersihkan area monster dan memperluas wilayah kekuasaannya. Putri Scarlet terpesona oleh kekuatan sihir Liam. Sebagai keturunan darah naga, Scarlet merasa terdorong untuk mengabdi kepada Dewa Naga Radon yang kini telah menyatu dengan Liam. Mendengar hal tersebut, Radon menyarankan agar mereka pergi ke arah utara. Namun, untuk bisa masuk ke tempat itu, Liam harus terlebih dahulu menjinakkan penjaga yang merupakan golem naga. Cara menjinakannya adalah dengan menghapus salah satu huruf yang tertulis di dahinya. Setelah berhasil menjinakannya, Scarlet memilih untuk tinggal sementara di sana guna memulihkan lukanya, sedangkan Liam kembali terlebih dahulu untuk memantau pembangunan desa. Sayangnya, setibanya di sana, Liam mendapati pembangunan desa dalam kondisi kacau. Sekelompok manusia serigala telah menyerang dan menghancurkan sebagian bangunan. Liam mencoba berbicara dengan damai, namun karena mereka menyerang lebih dulu, Liam tidak punya pilihan selain melawan.
lawannya. Setelah pertempuran, Liam menjelaskan bahwa dirinya adalah utusan Radon. Karena manusia serigala itu juga merupakan pengikut Radon, mereka pun menyesali perbuatannya. Sebagai bentuk kompensasi, mereka bersedia menjalin kontrak, bersumpah setia kepada Liam, dan membantu pembangunan desa agar lebih cepat selesai. Chris adalah pemimpin manusia serigala tersebut. Awalnya Liam mengira bahwa Chris itu adalah penjantan. Namun ternyata Chris adalah serigala betina. Setelah kelompok manusia serigala berhasil memperbaiki bangunan yang rusak, Liam berharap dapat mempercepat proses pembangunan menggunakan sihir. Sayangnya, tidak ada satupun mantra sihir yang bisa memperbaiki objek secara langsung. Radon pun menyarankan agar Liam mulai menciptakan sihir baru. Dengan mengikuti petunjuk Radon, Liam berhasil menciptakan mantra sihir yang dapat melindungi objek dari kerusakan. Suatu hari, saat Liam tengah berlatih, Reina datang membawa kabar bahwa ada pasukan manusia yang mengejar para peri. Liam segera memeriksa situasi dan meminta pasukan tersebut untuk mundur. Namun, mereka malah menolak sehingga akhirnya Liam terpaksa menghadapi mereka dengan kekuatan. Setelah insiden itu, Liam membuat kontrak dan memberi nama kepada 100 peri. Dengan begitu, populasi di desa bisa bertambah pesat. Ketika melaporkan kejadian ini kepada Putri Scarlet, dia menjelaskan bahwa pasukan tersebut berasal dari negara yang berbatasan langsung dengan tanah perjanjian. Dia juga memperingatkan bahwa pengintai-pengintai lain mungkin akan segera datang untuk merebut wilayah tersebut. Demi mempertahankan wilayahnya, Liam memutuskan untuk membentuk pasukan tempur yang terdiri dari manusia serigala. Selain itu, dia juga segera menjalin kerjasama dengan negara tetangga guna mengurangi potensi ancaman dari luar. Pada hari yang sama, Liam menggunakan sihir teleportasi untuk mengunjungi kediaman Putri Scarlet di ibu kota kerajaan. Setibanya di sana, dia merasakan aura Radon. Ternyata aura itu berasal dari patung Dewa Naga yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga Scarlet. Dengan sihir khusus, patung tersebut dapat berubah menjadi baju zirah yang mampu meningkatkan kekuatan pemakainya secara signifikan. Setelah urusannya dengan Putri Scarlet selesai, Liam kembali ke desa menggunakan sihir teleportasi. Di sana, dia langsung memantau perkembangan pembangunan desa yang dikerjakan oleh para penduduk. Tak lama kemudian, Reina datang membawa kabar bahwa ada sekelompok troll yang tinggal tidak jauh dari sana. Makhluk-makhluk ini dikenal sangat kejam dan sering memulai pertarungan. Untuk itu, Liam meminta Reina menunjukkan lokasi tempat tinggal para troll. Setelah menempuh perjalanan singkat, Liam tiba di wilayah mereka. Saat bertemu, Liam menyampaikan niatnya untuk merekrut mereka sebagai bagian dari rencana pembangunan negaranya. Namun, pemimpin troll menolak mentah-mentah dan langsung menantangnya bertarung. Serangan sang pemimpin troll memiliki daya hancur yang luar biasa. Satu pukulan saja bisa berakibat fatal. Saat lengah, kaki Liam sempat terperosok ke dalam lubang. Menyadari bahaya yang mengancam, dia segera mengenakan baju zirah sihirnya untuk melindungi diri. Melihat bahwa Liam mampu bertahan dan bahkan lebih kuat darinya, pemimpin troll akhirnya menghentikan serangannya dan bersedia mendengarkannya. Liam memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan tujuannya, serta memperingatkan bahwa pasukan manusia mungkin akan datang dan juga memburu para troll. Untuk membuktikan perkataannya, para troll meminta diantar ke desa. Setelah melihat sendiri, mereka akhirnya percaya dan memutuskan untuk menjalin kontrak menjadi familiarnya. Keesokan harinya, Liam menugaskan para troll untuk mengangkut bantuan mineral dari pegunungan terdekat. Dia berencana mengekstrak logam dari bebatuan tersebut dan memproduksi baju zirah secara massal. Berkat bantuan sihir, proses tersebut berjalan efisien, dan Liam bahkan bisa meningkatkan kualitasnya hanya dengan memberikan nama khusus pada setiap zirah. Namun, karena dibuat sendiri, maka jumlahnya masih terbatas. Untuk saat ini, Liam hanya berhasil membuat 15 pasang. Setelah zirah berhasil dibuat, dia langsung mendistribusikannya kepada pasukan. Saat mereka sedang berlatih mengenakan zirah tersebut, ada sekelompok bandit yang memasuki wilayah desa. Melihat keberadaan para elf, bandit-bandit itu tergoda untuk menangkap dan menjual mereka. Namun, ketika mereka bersiap menyerang, Reina meminta salah satu rekannya untuk menghadapi para bandit. Awalnya, para bandit mengira para elf tidak akan melawan. Nyatanya, elf yang ditugaskan bertarung telah siap dan mampu melumpuhkan mereka seorang diri saja. Saat Liam sedikit lengah, salah satu bandit mencoba menyergapnya secara diam-diam. Namun, Liam dengan mudah melepaskan diri dan mengalahkan bandit itu hanya dengan satu pukulan. Setelah menyadari kekuatannya, para bandit pun membatalkan niat jahat mereka dan segera melarikan diri dari wilayah tersebut.
Putri Scarlet meminta Liam dan teman-temannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan Dewa Naga. Sebagai gantinya, dia memberikan bayaran dalam jumlah besar. Asuna dan Jody menerima uang tersebut, tetapi Asuna meminta Liam yang menyimpannya karena menurutnya uang itu akan lebih aman jika disimpan oleh Liam. Tak lama setelah itu, Asuna dan Jody membelanjakan sebagian kecil uang mereka. Mereka memutuskan untuk membeli buku sihir karena mengetahui Liam sangat membutuhkannya. Saat sedang makan di sebuah kedai, Liam menceritakan bahwa dia telah membentuk suatu negara. Karena itu, dia pun bertanya kepada Asuna dan Jody apakah mereka ingin ikut tinggal di sana. Tentu saja mereka ingin ikut dengannya, karena bagaimanapun juga mereka adalah familiarnya. Namun, sebelum berangkat ke sana, Liam ingin mencoba mantra dari buku sihir yang baru dibelinya. Mantra tersebut ternyata dapat menciptakan dustbox, yaitu tempat penyimpanan yang bisa menampung barang sebanyak mungkin. Berbeda dari item box biasa, benda yang disimpan dalam dustbox akan cepat hancur karena aliran waktu di dalamnya berjalan jauh lebih cepat. Setelah melakukan berbagai percobaan, mereka menyadari bahwa 1 menit di dalam dustbox setara dengan 1 tahun di dunia nyata. Tak lama kemudian, Liam membawa Asuna dan Jody ke negaranya. Para penduduk menyambut mereka dengan hangat. Mereka langsung mengadakan pesta dan menyajikan berbagai makanan mewah. Keesokan harinya, para warga pergi memanen buah-buahan di hutan. Chris dan Guy memetik buah dengan penuh semangat. Mereka bahkan sampai dimarahi Reina karena hampir menghabiskan seluruh buah yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, ada seorang warga yang digigit vampir. Gigitan tersebut membuatnya mengamuk dan menyerang temannya sendiri. Beruntung, Liam sedang berada di sana. Dia segera menyembuhkannya sebelum orang itu benar-benar berubah menjadi vampir. Tak lama setelah itu, seseorang melaporkan bahwa ada segerombolan vampir di wilayah utara, sedangkan jumlahnya lebih dari 10.000. Untuk mencegah lebih banyak korban, Liam segera memerintahkan evakuasi warga. Sementara itu, dia sendiri mengumpulkan informasi yang bisa digunakan dalam pertempuran. Menurut laporan para penjaga, para orc telah mencoba melawan, tetapi kewalahan karena jumlah musuh terlalu banyak. Selain itu, ada satu vampir yang berbeda dengan yang lain. Makhluk itu mampu membangkitkan kembali vampir yang telah dikalahkan. Setelah mengetahui hal ini, Liam mulai menyusun strategi. Dia mengajak Reina dan yang lainnya untuk menghadapi para vampir. Ketika para vampir mendekat, Liam segera menghalau mereka dengan sihir air. Sementara Chris dan yang lainnya turut membantu dengan serangan terbaik mereka. Namun, tak lama setelah para vampir berhasil dikalahkan, muncul sosok Dracula yang mampu membangkitkan pasukan vampir yang telah tumbang. Agar Dracula itu tidak bisa lagi memerintahkan pasukannya, Liam segera membawanya ke lokasi lain dan bertarung secara langsung. Sayangnya, serangan sihir yang diarahkan kepadanya tidak ada yang mempan. Dracula itu mengklaim bahwa dirinya abadi karena sejak awal dia tidak pernah benar-benar hidup. Namun, Liam masih memiliki satu cara terakhir. Dia mengurung makhluk tersebut ke dalam dustbox, tempat di mana waktu bergerak lebih cepat. Dengan cara ini, Dracula itu tidak akan pernah bisa keluar lagi dan ancaman pun akhirnya berakhir. Sesaat setelah Dracula dikalahkan, para vampir yang melayaninya tiba-tiba melemah. Mereka berhenti bergerak dan taring mereka menjadi rapuh. Setelah mengamati lebih dekat, Liam menyimpulkan bahwa para vampir tersebut telah terbebas dari kendali Dracula. Namun, karena kekuatan sihir Dracula telah lenyap, tubuh mereka pun perlahan kehilangan bentuk dan nyaris menghilang sepenuhnya. Liam tidak ingin membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Dia mencoba menyembuhkan mereka dengan mantra suci miliknya. Sayangnya, jumlah mereka terlalu banyak, dan Liam tidak sanggup menyembuhkannya satu persatu. Radon kemudian menyarankan agar Liam mengubah mantranya menjadi sihir area. Dengan begitu, semuanya bisa disembuhkan sekaligus. Liam pun mengikuti saran tersebut. Dia berhasil melepaskan sihir suci area yang menyembuhkan mereka semua. Namun, karena menguras terlalu banyak energi, dia sempat kehilangan kesadaran. Setelah pulih, Liam meminta seluruh vampir yang telah diselamatkan untuk berkumpul. Dia ingin membuat mereka jadi lebih kuat dan mampu bertahan di bawah sinar matahari. Untuk itu, dia melakukan kontrak familiar dengan mereka agar dapat membantunya berevolusi. Sementara itu, di tempat lain, seorang bangsawan tengah mengamati Liam dari kejauhan. Mengetahui bahwa Liam berhasil mengalahkan Dracula, bangsawan itu segera memerintahkan bawahannya untuk terus mengawasi Liam. Semua itu dilakukan guna mencari tahu apakah dia benar-benar seorang pahlawan atau calon Raja Iblis. Di sisi lain, saat Liam sedang mengawasi pembangunan kota, Guy datang dan melapor bahwa ada beberapa
manusia yang mengaku sebagai pedagang dan ingin bertemu raja di negeri ini. Liam merasa bahwa dirinya bukanlah raja, namun Guy menegaskan bahwa tak ada orang lain di wilayah itu yang pantas menyandang gelar raja selain dirinya. Bahkan Radon pun turut mendukung pernyataan tersebut dan secara resmi mengakui Liam Hamilton sebagai raja di wilayah ini. Beberapa waktu kemudian, Liam bertemu dengan Putri Scarlet. Selama beberapa hari terakhir, Scarlet telah menyelidiki kondisi di kerajaan Jamil. Dia menemukan bahwa para menteri kerajaan sedang menyembunyikan sesuatu, meski ia belum mengetahui secara pasti apa yang mereka tutupi. Setelah itu, Liam mengunjungi sebuah ruangan rahasia, tempat penyimpanan mantra-mantra kuno dan sihir terlarang. Melihat mantra tersebut, membuat Liam sangat bersemangat. Dia segera mengamankannya dan langsung mempraktikannya. Hasilnya sangat mengesankan. Liam berhasil menguasai sihir kuno dalam waktu yang sangat singkat. Salah satu kemampuan yang dia kuasai adalah perisai mutlak, sihir pelindung yang dapat sepenuhnya memblokir satu serangan fisik atau memblokir serangan sihir. Dengan sering bereksperimen, Liam pun mulai bisa mengembangkan mantra kuno versi miliknya sendiri. Bahkan dia bisa melakukannya tanpa buku sihir. Di hari yang berbeda, datang rombongan bangsawan yang mengaku sebagai utusan dari kerajaan Palta. Tujuan mereka cukup mengejutkan, yaitu untuk mengatur pernikahan antara Liam dan seorang gadis bernama Flora. Tak lama setelah itu, Liam langsung dipertemukan dengan Flora. Karena ini adalah urusan penting, Liam pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke kota terlebih dahulu. Namun, sebelum sempat mengundang mereka masuk, tiba-tiba ada seseorang yang melancarkan serangan kejutan. Beruntung, Liam bereaksi dengan sangat cepat. Andaikan dia terlambat sedikit saja, Flora pasti akan mengalami luka serius. Di saat yang sama, orang yang mendampingi Flora tiba-tiba menghilang dari lokasi, membuat Liam curiga bahwa dialah dalang dari serangan itu. Liam kemudian meminta bantuan Scarlet untuk menyelidiki insiden tersebut. Setelah menganalisis lokasi kejadian, Scarlet berasumsi bahwa pelaku sengaja menciptakan insiden ini untuk mencari alasan menyerang negaranya. Selain itu, Scarlet juga mengungkapkan bahwa pendamping Flora merupakan tangan kanan raja yang dikenal terlibat dalam berbagai operasi mata-mata. Saat memeriksa kondisi Flora, Scarlet langsung mengenalinya. Ternyata Flora adalah putri tidak sah yang disembunyikan oleh Adipati. Beberapa saat kemudian, Flora mulai tersadar. Ketika bangun, dia meminta Liam menjauh darinya karena dirinya memiliki kutukan yang dapat membunuh siapapun bila mendekat. Namun, dengan kekuatan sihirnya, Liam berhasil menghapus kutukan itu. Karena kerajaan Palta telah mencoba mencelakainya, Liam menawarkan perlindungan kepada Flora untuk tinggal di wilayahnya. Dia berjanji akan menjamin keselamatannya sehingga pihak kerajaan tidak akan pernah bisa menyentuhnya lagi. Setelah itu, Liam berdiskusi dengan Scarlet tentang cara menghadapi tekanan dari 3 negara tetangga. Scarlet menyarankan agar Liam menunjukkan kekuatan dengan cara menerbitkan mata uang yang kualitasnya lebih tinggi dari mata uang negara lain. Tak lama setelah mata uang tersebut mulai diedarkan, kakak tertuanya Liam yaitu Albert Fit tiba-tiba mengirimkan surat perjanjian dagang kepada Liam. Sayangnya, isi surat itu terkesan sombong dan meremehkan. Scarlet yang membacanya langsung marah dan merobek surat tersebut. Sementara itu, kakaknya yang lain yaitu Bruno mendekati Liam dengan cara yang lebih baik dan sopan. Meskipun usianya lebih tua, Bruno menunjukkan rasa hormat dengan datang langsung ke negeri para monster. Berdasarkan analisanya, Bruno yakin bahwa wilayah ini akan menjadi pusat perdagangan yang sangat menguntungkan. Karena itu, dia pun meminta izin untuk berdagang di sana dengan janji akan mematuhi hukum dan membayar pajak sebagaimana mestinya. Sebagai saudara yang lebih rasional dan kompeten dalam urusan bisnis, Liam menerima kerjasama tersebut dengan tangan terbuka. Setelah urusannya dengan Bruno selesai, Liam kemudian masuk ke dimensi lain untuk berlatih. Latihan kali ini berbeda dari sebelumnya. Dia berlatih bersama Radon dalam wujud manusianya. Di bawah bimbingan Radon, Liam terus melatih kekuatan sihirnya. Dalam salah satu latihan, dia diminta untuk menarik tambang menggunakan kekuatan sihirnya. Tujuannya adalah untuk melatih kendali atas kekuatan miliknya, serta meningkatkan kepekaan terhadap kekuatan sihir orang lain. Setelah menyelesaikan latihan tersebut, Radon memberikan ujian terakhir. Liam harus bisa mengeluarkan sebanyak mungkin serangan sihir. Hasilnya benar-benar luar biasa. Meskipun energi yang dimilikinya terbatas, Liam mampu meluncurkan lebih
lebih banyak serangan daripada sebelumnya. Menurut Radon, hal ini terjadi karena Liam telah belajar menggunakan kekuatannya dengan lebih efisien. Sementara itu, kota yang dibangun oleh Liam kini telah tumbuh menjadi lebih besar. Dia secara rutin mengadakan pengarahan untuk memastikan semua berjalan lancar dan tidak ada masalah yang mengganggu perkembangan wilayahnya. Dalam pertemuan bersama para rekannya, Reina melaporkan bahwa pembangunan di wilayah utara hampir selesai. Namun, mereka masih kekurangan dua hal penting, yaitu persediaan air dan juga garam. Agar masyarakat bisa mandiri di masa depan, Liam pun mendapatkan ide cemerlang, yaitu menciptakan akses menuju ke laut hanya menggunakan sihir. Dengan membuka portal menuju lautan, dia menciptakan genangan air asin berukuran besar yang membentuk lautan kecil. Airnya tidak akan pernah habis karena terus terisi secara otomatis dari laut melalui portal yang dia buat. Karena suasananya menyerupai pantai sungguhan, Asuna dan yang lainnya tertarik untuk berenang. Mereka semua bersenang-senang bermain air di pantai buatan yang diciptakan Liam semalam. Kehadiran para wanita membuat Liam gugup. Menurutnya, mereka semua terlihat sangat cantik dan menawan. Selain berenang, beberapa dari mereka juga bermain voli pantai. Sementara yang lain bersantai sambil berjemur, setiap orang mengenakan pakaian renang yang sesuai dengan gaya masing-masing. Namun, Radon justru tampil berbeda. Dia mengenakan pakaian renang sekolah, membuatnya tampak unik dibanding yang lain. Beberapa waktu kemudian, Liam bertemu dengan Scarlet. Saat itu, Scarlet terlihat sedikit murung karena bawahannya membawa kabar buruk, yaitu salah satu wilayah di kerajaan Jamil sedang mengalami kekeringan parah. Liam dengan senang hati menawarkan bantuan berupa suplai air. Namun, beberapa bangsawan menolak bantuan tersebut karena merasa harga diri mereka akan terganggu. Selain itu, mereka khawatir akan merasa berhutang di kemudian hari. Setelah bertemu dengan para petinggi, Scarlet menyampaikan kepada Liam bahwa mereka memutuskan untuk menangani bencana itu sendiri. Radon kemudian menyarankan Liam agar mencoba membuat hujan karena ada mantra tingkat tinggi yang mampu mengendalikan cuaca. Meskipun tertarik untuk mempelajarinya, Liam memutuskan untuk tidak menggunakan cara tersebut. Dia lebih memilih mencari solusi lain yang lebih bisa diterima semua pihak. Mengingat kakaknya masih menjabat sebagai bangsawan di kerajaan Jamil, Liam menawarkan kerjasama untuk mendistribusikan air ke daerah yang terdampak bencana. Dengan begitu, keluarga mereka tetap bisa berkontribusi dalam penanganan krisis. Selain itu, Liam juga tidak kehilangan kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya secara diplomasi. Mobilitas penduduk dari luar kerajaan berhasil menghidupkan kota. Mata uang kerajaan kini telah beredar luas dan perdagangan dengan negara-negara tetangga mulai berkembang pesat. Untuk menjadikan kerajaannya sebagai pusat perdagangan utama, Liam memutuskan untuk membangun infrastruktur jalan yang layak. Berbeda dengan jalanan biasa pada peradaban zaman itu, jalan yang dibangun Liam tampak sangat modern. Dia menggunakan aspal dan batu kerikil yang dipanaskan dengan sihir, menciptakan jalanan yang sangat kuat dan juga tahan lama. Setelah menyelesaikan pengaspalan di dalam kota, Liam memperluas jalur tersebut hingga ke perbatasan. Menurutnya, jalan yang terhubung langsung ke negara lain jauh lebih penting demi kelancaran logistik dan keamanan pengiriman barang. Namun, setelah beberapa ruas jalan selesai, Liam menyadari adanya kekurangan, yaitu permukaan jalan masih datar dan bisa menimbulkan genangan air saat hujan. Maka dari itu, dia pun memperbaiki desainnya agar sedikit miring ke samping, memungkinkan air mengalir dengan lancar menuju saluran pembuangan. Setelah semua jalan di dalam kota diperbaiki, Liam melanjutkan pembangunan keesokan harinya dengan desain baru dan lebih efisien. Sementara tim lain sibuk dengan pengaspalan, dia membuat tempat bersandar dari tambang dengan tujuan melatih keseimbangan, dan hasilnya lebih dari yang dia perkirakan. Dia memperoleh kemampuan baru, yaitu mendeteksi perbedaan halus dalam gelombang sihir yang sebelumnya tidak bisa dirasakan. Berkat kemampuan ini, Liam menyadari bahwa banyak mata-mata dari 3 negara tengah berkeliaran di wilayahnya. Mengetahui hal tersebut, Liam segera menemui Scarlet untuk berdiskusi. Dia ingin tahu seberapa besar kekuatan militer ketiga negara yang tengah mengawasinya. Menurut Scarlet, karena ketiga negara itu saling berhati-hati satu sama lain, maka kerajaan Jamil dan Palta masing-masing memiliki sekitar 20.000 pasukan, sedangkan Quistador memiliki 50.000 pasukan. Mengingat wilayah Liam hanya memiliki sekitar 10.000 penduduk dan jumlah tentaranya sangat terbatas,
dia harus memerankan perannya dengan cermat agar dapat menghindari konflik terbuka. Sementara pembangunan jalan terus berjalan, Liam beralih ke penambangan untuk mendapatkan bahan langka yaitu high mithril. Dengan material tersebut, dia berencana membuat baju zirah sihir bagi seluruh pasukannya. Begitu jalur tambang ditemukan, Liam menghentikan sementara proyek membuat jalan dan mengerahkan banyak pekerja untuk menambang. Setelah berhasil mengumpulkan high mithril dengan jumlah yang cukup, dia pun mulai mengolahnya menjadi batangan siap pakai. Dalam percakapannya bersama Reyna, Liam menemukan ide yang baru. Melihat banyaknya elf yang memiliki bakat sihir, maka dia terpikir untuk membuat Magicpedia secara massal. Kemudian, dia menanam Magicpedia buatannya itu di bawah jalanan kota. Dengan ini, para elf dapat mengakses berbagai mantra yang tersimpan di dalamnya, sekaligus berkomunikasi dari jarak jauh melalui jaringan sihir. Berkat inovasi ini, kota yang dibangun oleh Liam menjadi kota sihir pertama, tempat di mana teknologi dan sihir kuno terpadu secara sempurna. Ketika Liam menunjukkan kepada Flora fasilitas sihir yang dia bangun, Flora merasa sangat bangga padanya. Sebagai familiar dan calon pengantinnya, dia benar-benar terkesan akan kecerdasan dan kemampuannya. Tak lama kemudian, seseorang datang melapor bahwa ada tamu yang ingin bertemu dengan Liam. Mereka mengaku sebagai dragon dari kerajaan Quistador atau yang lebih dikenal sebagai kesatria naga. Liam segera menemui mereka. Namun, sejak kedatangan mereka, naga yang mereka tunggangi tanpa ketakutan seolah-olah merasa terintimidasi oleh aura Liam. Sheila adalah pemimpin rombongan tersebut. Dia merupakan kapten pasukan dan juga putri ke-19 dari keluarga kerajaan Quistador. Tanpa banyak basa-basi, Sheila langsung menantang Liam untuk berduel. Tujuannya adalah untuk menguji apakah Liam pantas bergabung dalam aliansi dengan Quistador. Melihat tidak ada niat jahat dari Sheila, Liam menerima tantangan itu. Mereka pun berduel di tempat terbuka untuk saling menilai kekuatan masing-masing. Sejak awal pertarungan, Sheila langsung menyerang dengan kecepatan tinggi. Untuk bertahan, Liam menciptakan perisai mutlak yang dapat menahan serangan fisik dan juga sihir. Namun, perisai tersebut tidak mampu menahan serangan dari pedang suci milik Sheila, sehingga Liam terpaksa menghindar dan mencari cara lain untuk melawannya. Setelah beberapa saat, Sheila mengakui kekuatan Liam dan segera menghentikan pertarungan. Lalu, dia pun mengajak Liam untuk berdiskusi secara damai. Dalam diskusi itu, Sheila menyampaikan bahwa kerajaan Quistador ingin membentuk aliansi dengan Liam. Syarat utamanya adalah perjanjian non-agresi militer antara kedua pihak. Bagi Liam, ini adalah tawaran yang sangat menguntungkan. Di sisi lain, Quistador memang sengaja mengajukan syarat tersebut karena leluhur mereka telah menetapkan larangan keras untuk menyentuh mahkota naga. Setelah menyepakati aliansi dan berjabat tangan, Liam mengajak Sheila berkeliling kota untuk memperlihatkan berbagai inovasi yang telah dibangunnya. Melihat cahaya menerangi setiap bangunan dan semua rumah memiliki akses terhadap fasilitas sihir, membuat Sheila sangat terkejut. Mengetahui semua warga dapat menggunakan sihir, Sheila menduga bahwa wilayah Liam memiliki banyak kristal sihir atau kristal yang terbentuk dari akumulasi sihir yang terbuang. Mendengar hal itu, Liam langsung bersemangat untuk mencarinya. Dia berharap dapat memanfaatkan kristal tersebut untuk keperluan sihir. Namun, setelah berhasil menemukannya, Radon menjelaskan bahwa kristal itu tidak berguna untuk keperluan sihir, tetapi memiliki nilai jual yang sangat tinggi, bahkan melebihi berlian dalam ukuran yang sama. Dengan demikian, kristal sihir tersebut berpotensi menjadi komoditas khas dan sumber pendapatan besar bagi negara. Beberapa waktu kemudian, Liam mengirimkan kristal sihir berkualitas tinggi sebagai hadiah ke kerajaan Quistador. Hasilnya terbilang sangat positif. Pihak Quistador menyukai kristal tersebut dan segera mengirimkan hadiah sebagai tanda persahabatan.